Tidak setiap hari kamu melihat foto tahanan seperti ini. Tersenyum dan percaya diri. Tapi polisi di Alabama mengatakan, jangan tertipu dengan senyuman dari guru kesehatan ini. Di balik senyuman itu, para penyelidik menuduh ada operasi perdagangan narkoba besar-besaran dan semuanya melibatkan keluarga. Suami dan ayahnya juga didakwa, bahkan salah satu dari mereka tertangkap dalam operasi penjebakan kasus pelecehan anak terpisah. Kini, wanita berjuluk si pedagang tersenyum itu menghadapi lebih dari 2 lusin dakwaan dan perkembangan baru pun terungkap tentang tujuan selanjutnya. Kami sedang menangani kasus ini, dipersembahkan oleh Law and Crime, saya Chris Stewart. Melihat bagaimana terdakwa kasus narkoba menghadapi dakwaan ini, Anda pasti bertanya-tanya, apa yang dia ketahui yang tidak kita ketahui? Ini rekaman video dari Whitney Cheatham yang ditahan, melambaikan tangan ke kamera menurut surat kabar Coleman Daily di Alabama. Dia telah ditahan sejak penangkapannya pada bulan Agustus. Sekarang, ini adalah foto mugshotnya. Foto itu viral karena senyum lebarnya. Saya punya pembaruan besar soal kasus ini dan akan segera memberitahukannya. Ini berkaitan dengan banyak uang. Tapi izinkan saya memberitahu Anda bagaimana ibu ini diduga berubah menjadi pengedar narkoba besar dan bagaimana dia bukan satu-satunya anggota keluarganya yang diduga terlibat dalam hal ini. Cheatham tinggal di Coleman, Alabama. Kota kecil ini terletak di antara Birmingham dan Huntsville di bagian utara negara bagian itu. Di Coleman, dia adalah pemilik Infusion Wellness and Spa. Saat ini, tempat itu tidak buka karena masalah hukum yang sedang dihadapi oleh bosnya. Namun di halaman Yelp-nya, Whitney menulis bahwa bisnisnya adalah klinik pertama di Coleman yang berspesialisasi dalam terapi intravena dan berbagai layanan kesehatan, termasuk manajemen penurunan berat badan dan pesta botox. Yang tidak tercantum adalah layanan yang diduga dijalankan olehnya dari bisnis itu. Menurut polisi, Julio BMATV melaporkan bahwa polisi Coleman mengatakan pada tanggal 5 Agustus, mereka mendapat informasi bahwa Whitney diduga menulis resep palsu yang dikirim ke apotek-apotek lokal untuk mendapatkan zat-zat terkontrol. 2 minggu setelah informasi diterima, jaksa penuntut umum menuntut Whitney atas perdagangan narkoba. Menurut surat dakwaan, dia menghadapi total 25 tuduhan. Itu termasuk 3 tuduhan karena diduga memperdagangkan opium, 5 tuduhan distribusi zat terlarang, dan 10 tuduhan pemalsuan. Dia juga didakwa berkonspirasi memperdagangkan opium, percobaan distribusi narkoba, bersekongkol distribusi zat terlarang, dan percobaan perdagangan narkoba ilegal. Surat dakwaan tersebut menyatakan, narkoba yang diduga dia perdagangkan adalah obat penghilang rasa sakit resep, oksikodon dan hidrokodon, obat attention deficit hyperactivity disorder Adderall, obat kecemasan Xanax, dan hormon testosteron. Surat dakwaan tersebut juga menuduh Cheatham bersekongkol untuk mendistribusikan zat-zat terlarang tersebut sejak tanggal 12 Desember 2024. Konspirasi harus melibatkan lebih dari 1 orang. Dan disinilah cerita ini mengambil arah lain dan diduga menjadi urusan keluarga. Ini adalah postingan Facebook Cheatham dan ayahnya, Kelvin, dengan keterangan yang ironis. 2 kartu liar dan kaki tangan favorit mereka diposting hanya 1 hari sebelum polisi mengetahui tentang dugaan skema perdagangan narkoba itu. Pada tanggal 4 September, beberapa minggu setelah Whitney ditangkap, ayahnya menyerahkan diri. Polisi menganggap dia buron sejak 18 Agustus, 2 hari setelah putrinya ditangkap. Kini dia menghadapi 11 dakwaan, termasuk 6 tindak pidana berat. Sekarang, Coleman Tribune melaporkan bahwa dia didakwa dengan 2 tuduhan perdagangan narkoba, percobaan perdagangan narkoba, konspirasi kriminal untuk melakukan perdagangan narkoba, konspirasi kriminal untuk melakukan kejahatan zat terlarang, kepemilikan zat terlarang secara ilegal melalui penipuan, dan 5 tuduhan kepemilikan alat palsu tingkat 4 secara kriminal. Kita belum selesai. Ada pria ketiga yang menghadapi dakwaan terkait dugaan jaringan narkoba ini. Namanya adalah Cody Ray Smith.
Dia ditangkap 2 hari setelah Cheatham yang dilaporkan sebagai istrinya yang sudah berpisah. Polisi menyatakan dia ditangkap dan didakwa 11 pelanggaran, termasuk 6 tindak pidana berat, seperti ayah mertua yang terpisah darinya. Kini, itu termasuk konspirasi kriminal untuk melakukan kejahatan terkait zat terlarang. Belum jelas apakah Smith dan Cheatham masih menikah secara hukum saat menghadapi tuduhan ini. Namun kami masih mempelajari catatan kriminal ayah Cheatham dan suaminya. Dan sejujurnya, masa lalu kriminal mereka cukup mengganggu, dan itu tidak ada hubungannya dengan narkoba. Menurut Columbia Broadcasting System 42, Calvin Cheatham ditangkap dan didakwa dengan pemerkosaan tingkat 1 dan sodomi tingkat 2 yang melibatkan seorang anak di tahun 2008. Dia dilaporkan mengaku bersalah atas tuduhan yang lebih ringan, yaitu pelanggaran seksual, dan dia menjalani hukuman 6 bulan penjara. Cody Smith ditangkap pada bulan Mei tahun ini di Blount County yang berdekatan atas tuduhan perdagangan anak, menurut WBRC-TV. Dan dia dilaporkan tertangkap dalam operasi eksploitasi anak yang melibatkan Chris Hansen yang sering Anda lihat di sini di Law and Crime. Pada 29 Mei, dia ditangkap dan didakwa perdagangan manusia, pelanggaran seksual anak di bawah umur, permintaan elektronik, serta bepergian untuk bertemu anak guna tindakan seksual. Tuduhan-tuduhan itu sangat berbeda dibandingkan dengan sindikat yang dia diduga terlibat bersama Whitney Cheatham yang menjadi viral karena tersenyum lebar saat penangkapannya. Sekarang, dia akan keluar dari penjara seiring kasusnya berjalan. Menurut Coleman Daily, ini video Cheatham melambaikan tangan ke kamera dan tersenyum lebar beberapa hari setelah ditangkap Agustus lalu. Baru dalam beberapa hari terakhir, dia berhasil membayar jaminan yang ditetapkan sebesar 1,05 juta dolar. Belum jelas bagaimana dia bisa membayar jumlah uang tersebut, apakah melalui uang tunai atau melalui penjaminan jaminan, di mana biasanya seseorang harus membayar 10%. Kita membahas lebih dari 100 ribu dolar. Bergabunglah bersama kami untuk membahasnya dengan pengacara pengadilan dan pembela pidana, Andrew Baldwin. Senang Anda hadir di Law and Crime. Kasus ini memang menarik, dan saya ingin mulai, karena inilah yang membuat cerita ini menjadi viral sejak awal, yaitu foto mugshot Whitney Cheatham yang merupakan salah satu tersangka utama dalam kasus ini. Dan dia tersenyum. Dia juga melambaikan tangan ke kamera saat dia dalam tahanan. Apa saran Anda kepada klien saat menghadapi foto mugshot atau digiring polisi, dan bagaimana mereka sebaiknya bersikap? Sebagian besar waktu, terima kasih Chris. Kami jarang bisa memberi saran pada klien sebesar mereka ditangkap. Media terbuat menggawin dan biasanya mereka difoto tanpa kehadiran pengacara mereka atau bahkan tanpa mengetahui bahwa mereka telah ditangkap. Kami biasanya dipekerjakan setelah kejadian itu. Ya, tapi ada juga beberapa kasus seperti ini di mana saya pikir setidaknya 1 atau 2 dari rekan terdakwa menyerahkan diri mereka belakangan. Jadi mereka kemungkinan besar sudah punya penasihat hukum. Dan saya akan memberitahu mereka, jangan tersenyum seperti yang dilakukan putri Anda. Ayah hanya menyerahkan diri sebulan lalu. Saya rasa begitu. Jangan tersenyum, lihat saja ke kamera. Dan Anda tidak membiarkan media atau publik, beberapa di antaranya mungkin akan menjadi juri, memiliki persepsi tertentu tentang siapa Anda. Tentu saja, jangan melambaikan tangan ke kamera saat Anda keluar. Kami memang pernah mengalami hal itu, di mana kami akan disewa, dan kami akan menunggu klien keluar dari penjara. Kami akan keluar bersama mereka, melindungi mereka dengan jaket ataupun apapun. Itu agak berlebihan. Saya bilang, lihat ke depan, masuk mobil, lalu pergi. Sebagai mantan reporter televisi, saya pernah berada di sisi lain, orang yang pasti pernah Anda lindungi. Berdasarkan apa yang kami lihat dari foto tahanannya, dan dia menghadapi total 25 dakwaan. Sepertinya itu dakwaan yang cukup serius, Whitney Cheatham. Apa yang paling menonjol bagi Anda sebagai tersangka dalam kasus ini? Saya final kali tersenyum di foto tahanan jika tahu berapa lama hukumannya. Dia menghadapi hukuman wajib 25 tahun di Alabama untuk tuduhan utama. First time saya kira 2 tuduhan. Ya, tidak bukan apakah hukumannya bersamaan atau berturut-turut, jadi belum pasti dia harus menjalani 50 tahun. Selain itu, ada tuduhan aneh lain seperti terkait testosteron dan memperdagangkannya. Bukankah itu tuduhan yang aneh? Jarang sekali melihat itu.
hukuman maksimalnya sampai 30 tahun. Kamu tahu, ini tuduhan serius. Sangat aneh bahwa ayahnya entah bagaimana terlibat dalam hal ini. Lalu dia punya mantan suami yang juga menurut saya hal aneh. Saya yakin bulan Mei lalu dia ikut operasi penjebakan. Dan seperti Chris Hansen sebenarnya, itu memang Chris Hansen anehnya yang dulu sering kamu tonton di televisi, dan mantan suaminya tertangkap karena diduga mencoba berhubungan seks dengan seorang gadis berusia 15 tahun yang ternyata hanyalah umpan. Jadi ini adalah rangkaian hal aneh dalam sebuah kasus. Lalu ditambah lagi fakta bahwa ini adalah sebuah spa kesehatan dan kamu jadi bertanya-tanya seperti membuatmu berpikir apa yang sebenarnya terjadi di spa kesehatan ini. Apakah ini ada transaksi narkoba yang dilakukan di sana diduga? Ya, dan hal terakhir yang akan saya katakan, setelah membaca informasi dakwaan, ada tanggal-tanggal tertentu yang ditampilkan dan diidentifikasi dalam informasi dakwaan tersebut. Bukan rentang. Beberapa memang rentang tanggal, tapi tanggal spesifik memberitahu saya sesuatu. Salah satunya bahkan dari Januari. Dan kamu pun bertanya, Sir, apakah mereka sudah menyelidikinya sejak Januari? Kamu tahu, Sinlo, apakah mantan pacarnya mulai bicara sembarangan setelah dia tertangkap karena urusannya? Hey, aku tahu hal-hal yang sedang terjadi. Ada banyak kemungkinan di sini. Dan menyatukan apa yang tampaknya diyakini oleh penegak hukum yang diduga terjadi adalah bahwa dia menulis resep palsu ini. Dan dia bukan hanya dari apa yang saya lihat dari bisnisnya, maksud saya, ini adalah tempat di mana orang-orang melakukan cold plunge seperti yang Anda lihat di Instagram. Atau Anda tahu, saya akan promosi pesta botox. Ini bukan tempat yang sepertinya akan memberikan resep untuk oksikodon dan hidrokodon serta adrol, yang mana dia dituduh memperdagangkannya. Tapi menulis resep palsu ini yang kemudian dibawa ke apotek dan ditebus. Dan kemudian sepertinya Anda tahu, Anda mendapatkan kembali obat-obatannya dan Anda bisa melakukan apa saja. Segala dugaan aktivitas ilegal terkait obat-obatan. Di sisi lain, sepertinya dia, sejauh yang bisa kita lihat, bukan seperti bekerja untuk kartel dan menyelundupkan kokain serta heroin. Beberapa kasus narkotika yang pernah kamu lihat, bagaimana hukum memandang kasus seperti ini? Resep palsu yang diduga untuk obat resep dibandingkan dengan seseorang yang mungkin menyelundupkan narkotika yang sangat berbahaya. Ya, maksud saya, di mata hukum apapun yang kamu hadapi, ya itu yang kamu hadapi. Maksud saya, hakim mungkin akan memberikan perlakuan yang sedikit berbeda kepada seseorang yang memalsukan resep dan mendapatkan resep itu. Mungkin untuk mendukung kebiasaan narkobanya. Itu adalah sesuatu yang sering kami lihat, orang-orang akan masuk. Mereka mungkin mencuri buku resep dokter dan kemudian membeli atau mendapatkan obat-obatan itu lalu menggunakannya. Tapi sebenarnya jika mereka menjualnya, itu untuk mendukung kebiasaan mereka. Saya tidak tahu apakah itu terjadi di sini. Maksud saya, itu bisa membantu dalam hal fakta yang meringankan untuk tujuan negosiasi pembelaan atau penjatuhan hukuman. Tapi kau tahu kalau kau melanggar hukum dan tentu saya tuduhan padanya. Tuduhan hidrokodon yang merupakan tuduhan utama, hukum mengatakan hukuman minimal wajib 25 tahun. Tuduhan lainnya adalah 2 sampai 30 tahun. Jadi mereka memberi Anda sedikit kelonggaran saat Anda bernegosiasi. Saya tidak tahu, saya tidak apa yang sebenarnya terjadi di tempat kesehatan itu, saya tidak tahu. Dan saya pikir kamu benar, Chris. Saya pikir mengetahui cerita itu membantu pengacara pembela, yaitu apa yang terjadi di sini. Dia pecandu narkoba, ayahnya pecandu narkoba, mantan suaminya pecandu narkoba. Berusaha mendukung kebiasaan atau mengejar kekayaan. Pertimbangkan juga dia baru saja membayar jaminan sangat besar. Dari mana uang itu? Jelaskan kepada kami, karena itu jaminan lebih dari $1 juta. Saya tahu kadang seseorang bisa membayar 10%, tapi tetap saja itu $100.000 yang harus dikeluarkan. Belum jelas apakah ini jaminan tunai atau jaminan penangguhan yang digunakan. Jelaskan apa saja yang diperlukan untuk membayar jaminan seperti itu. Jadi ketika kami memiliki klien dengan jaminan yang besar, yang kami katakan kepada mereka adalah, cobalah untuk membayar dengan uang tunai, kamu akan menerima semua uang itu kembali. Selamat kamu mulai hadir di pengadilan dan kasusnya selesai tanpa kamu menghilang.
Ya, karena ketika kamu membayar uang jaminan penjamin dalam kasus ini $100.000, jika memang itu jumlahnya, kamu tidak akan pernah mendapatkan uang itu kembali. Ya, saya sering menyarankan klien seperti itu. Kamu tidak akan mendapat uang itu kembali. Jika dia membayar agen penjamin, anggap uang itu hilang dan takkan kembali. Ya, satu kali saya nubuh ke klien bahwa kebanyakan dari mereka tidak mampu menyewa pengacara hebat atau membayar jaminan dalam kasus besar. Ya, itu hal lain yang saya bahas dengan mereka. Mau keluar sekarang untuk sedikit kebebasan. Dan mungkin kamu sadar akan lama di sana jika kami sebagai pengacara tidak bisa melakukan keajaiban. Atau kamu ingin punya pengacara yang bagus, atau kamu ingin tetap di dalam. Mark Fitri kadang-kadang kamu tidak bisa mendapatkan keduanya, jadi saya akan penasaran lagi. Kita tidak kembali di level yang tidak larang terjadi. Jadi katanya dia mungkin sebenarnya tidak ada apa-apa, omong-omong. Kita perlu menyadari itu. Ini mungkin dia tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Tapi jika kita memang ada sesuatu dalam kasus ini dari segi fakta, pertanyaannya mungkin apakah mereka jadi kaya di toko kecil ini? Orang ini sebenarnya operasi narkoba besar seperti operasi rumahan tempat mereka menghasilkan uang. Dan itulah cara mereka bisa membayar pengacara pembela yang bagus jika mereka punya dan uang jaminan yang tinggi. Ya, saya tidak tahu. Saya saja fakta-fakta yang kamu sebutkan, Chris, sangat krusial. Dalam kasus ini, ada 3 terdakwa yang dituduh terlibat dalam operasi sama dan menghadapi hukuman berat. Sepertinya mereka akan memiliki pengacara pembela masing-masing. Jika Anda membela Whitney Cheatham dan melihat itu, saya tidak tahu seperti apa dinamika keluarga mereka atau seberapa dekat hubungan mereka hingga diduga terlibat. Tapi maksud saya, bagaimana Anda bisa memanfaatkan tersangka lain itu untuk membantu klien Anda dan kasusnya, serta mencoba menjaga agar dia tidak masuk penjara? Setiap ada rekan terdakwa biasanya saling tuding langsung terjadi. Maksud saya, Anda tahu mantan suaminya saya bayangkan pasti punya dendam pribadi. Ya, sepertinya dia bercerai setelah dituduh melakukan sesuatu dengan gadis di bawah umur yang katanya berusia 15 tahun. Dan akhirnya mereka bercerai. Dan sekarang Anda tahu dia mungkin punya dendam pribadi. Mungkin dia masih mencintainya di sisi lain dan inilah caranya membuktikan cintanya. Ayahnya sedang bebas dengan jaminan atau sebenarnya tidak bebas dengan jaminan. Dia hanya melarikan diri selama sekitar sebulan sebelum akhirnya menyerahkan diri. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Apakah dia dan putrinya sedang menyusun cerita mereka bersama? Seperti ayah akan menanggung semuanya untuk Muna. Kamu tahu kamu anak ayah, ayah sayang kamu. Saya hal-hal sebenarnya benar-benar terjadi di dunia nyata. Bukan hanya di televisi dan film, ini benar-benar terjadi. Mereka adalah manusia nyata dengan latar belakang kehidupan asli dan kamu tidak pernah tahu apa yang benar-benar terjadi. Jika saya mewakili dia, saya berusaha memahami situasi terkait mantan suami saya. Apakah dia menyalahkan saya? Bisakah ayah saya menanggung akibatnya? Menanggung sebagian dari akibat apapun, hasil akhirnya nanti dalam hal hukuman. Itu hal-hal yang sedang saya cari tahu. Kadang Anda menghubungi pengacara lawan dan bertanya, "Hei, di mana orangmu? Apa yang dia lakukan?" Ya, apakah dia benar-benar akan mencoba mengejar klien saya atau dia akan membantu? Dan itu adalah hal-hal yang ingin Anda ketahui. Kabarnya, informasi pertama masuk pada tanggal 5 Agustus bahwa ada sesuatu yang terjadi di spa ini dan kemudian dia ditangkap. Saya yakin itu terjadi pada 16 Agustus sekitar 11 hari kemudian, kurang dari 2 minggu setelahnya. Jenis bukti seperti apa yang dibutuhkan jaksa dalam kasus seperti ini? Jika dia menulis resep palsu untuk zat yang dikontrol ini, yang hanya bisa didapat dengan resep, akibatnya serius. Tapi oksikodon adalah obat yang cukup serius untuk Anda tahu dijual kepada seseorang, diduga kepada orang lain yang tidak memiliki resep untuk itu. Bukti apa yang diperlukan jaksa agar bisa memperoleh vonis bersalah dalam kasus seperti ini? Hal-hal seperti ini merusak. Ini sangat seperti ketika saya mulai berpraktik 32 tahun yang lalu, Anda tidak memiliki ponsel dengan data geofencing dan pesan teks antara Anda dan orang-orang yang berbeda. Dan meskipun Anda mencoba menghapus atau menghilangkan hal-hal tersebut, mereka tetap muncul pada hasil ekstraksi ponsel. Jadi saya mengambil ponselnya. Anda akan monitor di rumah chatter yang menulis ke kemana barang-barang pergi dan dari mana uang masuk serta kemana uang keluar. Anda juga akan mencari narkoba yang sebenarnya.
Ini maksud saya Anda memiliki hidrokodon dan Anda bukan dokter, dan Anda memiliki jumlah hidrokodon yang banyak di bisnis Anda harus menjelaskan itu. Jadi saya akan mencari itu. Anda tahu, ini lagi-lagi menarik bahwa salah satu tuduhan yang menarik perhatian saya, meskipun menurut saya itu tuduhan yang lebih ringan, kembali ke tanggal 30 Januari 2025 yang lalu. Kemungkinan setelah mereka mendapat informasi. Lalu bagaimana mereka bisa kembali ke sana? Itu menunjukkan mereka punya komputer berisi informasi. Mungkin itu mantan pacarnya yang berkata, hey, saya sudah lama tahu ini itu sudah menjadi sebuah usaha sejak lama sekali. Jadi hal-hal seperti itulah, ini jika mereka cerdas, polisi juga akan mencoba mengambil sidik jari dari setiap obat yang dikemas untuk memastikan. Karena ketika Anda punya rekan terdakwa dan mereka saling menuduh, Anda ingin melihat sidik jari siapa yang ada di paket-paket itu. Ya, tidak. Dan memang untuk memikirkan bukti apa yang mungkin akan muncul dalam kasus ini. Anda tahu, bagian lainnya bahwa dalam hal opini publik, untuk Cody Smith, terdakwa yang tertangkap dalam operasi jebakan Chris Hansen karena diduga mencoba berhubungan seks dengan gadis di bawah umur, itu Anda tahu, sekali lagi, itu adalah operasi jebakan, tapi ada rekamannya. Seberapa besar kemungkinan hal itu bisa masuk ke dalam kasus ini jika sampai ke persidangan? Sulit untuk percaya bahwa itu benar-benar akan menjadi bagian dari penyajian bukti di persidangan. Nah, itu disebut bukti 404B, yaitu bukti tindakan buruk sebelumnya. Dan tampaknya itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan apakah narkoba. Dan mungkin ada kaitan yang tahu tidak keras ini. Tapi itu tak mungkin. Namun ada penggunaan yang diizinkan di bawah 404B. Jika Anda pengacaranya, Anda mungkin berkata, hey, dia berusaha keluar dari masalahnya sendiri. Masalahnya adalah dia dituduh mencoba berhubungan seks dengan gadis 15 tahun. Dan karena itu dia menjebak saya untuk meringankan tuduhannya atau sesuatu, atau dalam upaya putus asa untuk lepas dari tuduhannya. Mungkin seperti itulah cara Anda bisa mencoba membawanya masuk. Tapi sebagian besar hakim tidak akan membiarkan hal seperti itu mengaburkan kasus utama, yaitu tuduhan narkoba. Kembali ke Whitney Cheatham, biasanya saat memikirkan pengedar narkoba, orang membayangkan sosok seperti Pablo Escobar. Dia tampak seperti ibu rumah tangga Alabama. Saya tak percaya dia pernah punya catatan kriminal. Tentu saja, kita ingin percaya bahwa hukum diterapkan kepada semua orang berdasarkan fakta dan cara seseorang terlihat, cara mereka bertindak, itu tidak akan memengaruhi bagaimana juri memandang mereka. Dilihat dari profilnya, ia bukan tipe yang Anda duga. Saya bisa bayangkan pengacara pembela bertanya, apakah menjadi pengedar narkoba memengaruhi pembelaannya? Seberapa efektif pembelaannya jika pengacara menyampaikannya begitu? Oh, saya rasa itu bisa efektif, Indarsan. Sekali lagi, jika Anda menyalahkan dua orang lainnya, ya, karena Anda dites, mungkin sidik jarinya, Anda tahu sekali lagi, ini semua masih dugaan, tapi mungkin sidik jarinya secara harfiah ada di beberapa barang, atau mungkin sidik jari secara kiasan ada di seluruh kasus ini. Membiar wisas paling important or distantly ibin olah hal ini. Dan Anda tahu dia dikendalikan oleh mantan suami dan ayahnya yang tampaknya juga punya masa lalu kriminal sendiri. Anda bisa menyampaikannya seperti itu. Maksud saya, tetap saja sulit memasukkan tuduhan kriminal sebelumnya atau saat ini dari mantan suami dan ayahnya. Di bawah Anda sebagai Anda pengacara bisa meyakinkan hakim bahwa ini bagian dari hak amandemen ke-6 untuk membela diri. Anda bisa menggambarkan dia sebagai korban kendali orang lain. Jangan hukum dia, tapi hukum penjahat sebenarnya mantan suami dan ayahnya. Kasus ini sangat menarik dan kompleks. Andrew Baldwin, pengacara pembela kriminal dan pengacara persidangan, senang Anda hadir di Law and Crime. Terima kasih sudah membahas kasus ini. Senang bertemu, Chris. Terima kasih. Itu saja untuk acara On The Case dari Law and Crime. Langganan di YouTube dan Spotify. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.